Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denia Widiani. Saya mahasiswi dari UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6. Jadi, pada video ini saya akan membuat video praktik micro teaching untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah praktik PJOK. Jadi, pada materi jalan cepat ini yang akan kita bahas yang pertama itu pengertian jalan cepat, sejarah jalan cepat, tujuan jalan cepat, manfaat jalan cepat, teknik jalan cepat, dan kemudian juga dibahas tentang peraturan pada perlombaan dalam jalan cepat. Baiklah, langsung saja berikut videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga kita terhindar dari virus corona atau COVID-19 yang saat ini sedang mewabah. Dan semoga virus ini cepat berlalu supaya kita bisa melakukan pembelajaran secara offline atau seperti biasanya di sekolah. Dan untuk absen, nanti dalam video ini Ibu akan memberikan tugas, kemudian tugas itu silahkan kalian kerjakan dan dikumpul melalui WhatsApp Ibu atau dikirim email juga bisa. Nah, untuk absennya itu dihitung dari yang mengumpulkan tugas. Apabila tidak mengumpulkan tugas, maka dianggap tidak hadir. Ada yang tahu tidak sih kita akan belajar apa hari ini? Tentunya kalian sudah membaca-baca buku praktik PJOK kalian. Dan hari ini kita akan belajar tentang jalan cepat. Anak-anak ibu ini yang cantik, yang ganteng, tahu tidak sih apa jalan cepat? Mungkin yang terlintas dalam pikiran kalian itu ya berjalan seperti biasa tapi cepat, Bu. Oh, mungkin gitu. Ya memang benar begitu. Nah, jadi pengertian jalan cepat itu yaitu jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Jadi maksudnya gerak maju dengan cepat melangkah tanpa adanya putusan dengan tanah itu, kalau apa sih bedanya jalan cepat dengan lari? Karena kan biasanya kalau cepat itu identik dengan lari. Nah, ternyata jalan cepat dengan lari itu berbeda. Ada yang tahu bedanya? Jadi, kalau misalnya lari, kedua kaki kita itu pertama kita melangkah pertama, kemudian langkah kedua. Dan kemudian itu kan kita naik, kaki kita yang dua-duanya itu naik. Jadi, tidak tersentuh dengan tanah lagi. Nah, sedangkan kalau jalan cepat atau kita itu melayang di udara. Seperti itu kan? Nah, kalau sedangkan jalan cepat itu sendiri kita tetap berjalan dan kaki kita yang kanan menyentuh tanah, yang kiri melangkah. Kemudian yang kiri menyentuh tanah, yang kanan melangkah. Tidak terputus dengan tanah. Maksudnya kaki kita itu tetap menyentuh tanah satu persatu. Secara bergantian, yang kanan menyentuh, yang kiri tidak, yang kiri menyentuh, yang kanan tidak. Jadi kita itu tidak melayang seperti berlari, tetapi dengan gerakan yang cepat. Jadi berjalan cepat itu seperti itu. Dan kemudian gerakan kaki dalam jalan cepat. Nah, gerakan kaki yang pertama itu gerak dorong dari belakang. Yang kedua, kaki menggelinding ke depan dari tumit, telapak kaki dan jari-jari kaki. Nah, kemudian yang ketiga, meletakkan kaki dengan mudah atau ringan. Dan yang keempat itu ada gerak kaki mendatar, bukan melompat. Jadi kaki kita itu tetap lurus dengan tanah, tetap meninjakan kaki di tanah. Dan kemudian ada gerakan lengan. Gerak lengan itu yang pertama, bahu kita itu rileks, jadi kita itu tidak tegang, bahu kita itu santai, tetap santai. Yang kedua, ayunan gerak lengan yang wajar. Jadi lengan kita itu tetap berayun seperti ini, tetapi dengan sewajarnya saja, tapi dengan tetap gerakan yang cepat.
Kemudian itu ada gerakan pinggang. Nah, yang pertama itu sendi panggul baik dengan fleksibel. Sama seperti bahu kita tadi, dengan rileks atau tidak tegang. Yang kedua itu berjalan pada garis yang lurus. Nah, itu juga trik dalam jalan cepat. Kalau kita jalannya lurus, otomatis kita akan cepat sampai untuk di ujung. Apabila kita agak sedikit berbelok-belok, maka walaupun gerakan kita cepat akan kalah dengan yang lurus tadi. Kemudian gerakan pinggang yang ketiga itu berjalan dengan memutar pada sendi panggul. Setelah gerakan kaki, ada teknik start. Yang pertama itu teknik start berdiri beberapa meter di belakang garis start. Yang kedua, setelah mendengar aba-aba bersedia dari petugas starter, maka segera maju dengan menempatkan salah satu kaki di belakang garis start dengan lutut sedikit ditekuk, sedangkan kaki lain berada lurus di belakang dan dengan santainya atau tidak kaku. Kemudian ada nomor-nomor jalan cepat. Jadi antara pria dengan wanita pada jalan cepat itu tentu berbeda jarak yang harus ditempuh pada jalan cepat atau nomor-nomor jalan cepat. Kalau pria yang nomornya itu 10, 10, 10, 10, 20, 30, 50 atau 50 km. Nah, kemudian kalau junior A untuk pria itu pada tahap 5,10 sampai 20 km. Dan kemudian untuk junior B pada pria itu pada jarak 5,10 km. Dan kemudian pada pelajar untuk tahap pelajar maksudnya itu pada jarak 1,3 sampai dengan 5 km. Dan untuk wanita dewasa yaitu 3 km, 5 km, 10 km sampai dengan 20 km saja. Kemudian kalau untuk junior A wanita itu cuma sampai tahap 3,5 km, dan untuk junior B itu juga sama sampai pada jarak 3,5 km. Dan untuk pelajar pada wanita ini untuk jalan cepat yaitu hanya sampai 1,3 km saja. Dan kemudian latihan-latihan teknik jalan cepat itu harus tetap dipelajari. Latihan itu yang pertama latihan tumpuan kaki, dan kemudian yang kedua itu latihan tarikan, dan yang ketiga tahap relaksasi, dan kemudian yang keempat tahap dorongan. Dan ada juga peraturan-peraturan lomba dalam jalan cepat yang dapat menyatakan kita untuk didiskualifikasi dalam lomba jalan cepat. Yang pertama itu menurut pendapat juri, peserta tersebut dalam gerakan majunya tidak memenuhi syarat teknik jalan cepat. Nah, yaitu kehilangan kontak dengan tanah. Nah, seperti tadi yang telah dijelaskan, jadi kan jalan cepat itu harus tetap kaki kita salah satu harus menyentuh tanah. Tidak boleh melayang di udara seperti berlari. Nah, jadi kalau misalnya dia tekniknya itu tidak digunakan, itu dianggap berlari. Jadi kita dapat didiskualifikasi dalam perlombaan jalan cepat. Kemudian yang kedua, biasanya peserta lomba jalan cepat diberi peringatan terlebih dahulu apabila melakukan pelanggaran sebanyak 1 kali. Bila berbuat pelanggaran yang kedua kali, dia akan langsung dikeluarkan. Jadi dalam jalan cepat itu kita akan mendapat teguran apabila kita melakukan kesalahan 1 kali. Apabila kedua kali, maka kita langsung didiskualifikasi atau dikeluarkan dari perlombaan. Selanjutnya itu ada teknik jalan cepat. Teknik jalan cepat yang pertama itu pada saat melangkahkan kaki tumpu harus selalu kontak dengan tanah dan lutut harus dalam keadaan lurus sebelum kaki yang dilangkahkan mendarat di tanah. Jadi seperti pengertian dalam jalan cepat tadi, kaki kita itu harus selalu menginjakkan kaki di tanah. Jadi kita itu tidak melayang di udara. Salah
satu kaki harus memijakkan kaki di tanah. Yang kedua, bersamaan dengan mengangkat paha, misalnya tungkai kiri ke depan, tungkai kaki bawah kiri ke depan, dan tangan kanan diayunkan ke depan dengan diikuti badan condong ke depan. Dan kemudian pada saat yang ketiga, pada saat kaki kiri mendarat atau kaki kiri memijakkan kaki di tanah atau kontak dengan tanah, segera paha tungkai kanan ke depan bersamaan dengan tungkai bawah kaki kanan, dan tangan kiri diayunkan ke depan. Kemudian diikuti dengan badan condong ke depan, pandangan tetap lurus ke depan. Yang keempat, kaki mendarat mulai dari tumit, kemudian berangsur-angsur menuju ke ujung kaki, lutut dalam keadaan lurus. Kemudian, yang kelima, gerakan lengan dan bahu jangan terlalu tinggi mengangkatnya. Jadi kita itu tidak boleh mengangkatkan lengan dengan bahu terlalu tinggi. Kemudian yang keenam, selama berjalan, usahakan agar pinggul tetap rendah dan berada di bawah. Keadaan ini harus tetap diusahakan, terpelihara, hindari gerakan ke samping yang berlebihan. Jadi itulah tadi teknik dalam jalan cepat. Yang kemudian itu ada teknik-teknik umum dalam jalan cepat. Yang pertama itu memperhatikan togok. Saat bergerak maju, badannya cenderung lebih condong ke depan atau ke belakang. Oleh karenanya, untuk mempertahankan badan tetap tegak dan pundak jangan terangkat pada waktu lengan mengayun yang berakibatkan anggota badan bagian atas terasa cepat lelah. Jadi, pada teknik jalan cepat yang umum, yaitu kita berjalan, tapi badan kita itu tetap lurus, jangan terlalu ke depan begini, ataupun juga terlalu ke belakang begini, supaya kita tidak cepat lelah dalam jalan cepat. Dan kemudian itu posisi kepala. Saat gerakan maju, seorang pejalan cepat sebagian besar menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Namun, gerakan tersebut hendaknya tidak mengganggu lajunya gerak jalan cepat tersebut. Kemudian, teknik umum yang ketiga, waktu kaki melangkah. Kaki melangkah lurus ke depan, satu garis dengan garis hayal dari badan si pejalan atau garis hayal di antara kedua ujung kaki, yaitu jari-jari segaris, tidak keluar atau ke dalam. Pada saat menumpu, tumit harus mendarat lebih dahulu, terus bergerak ke depan secara teratur. Jadi pada posisi kaki itu harus tumit yang mendarat lebih dahulu ke tanah. Yang keempat, yaitu gerakan lengan dan bahu. Gerakan dengan mengayunkan dari muka ke belakang dan sikut ditekuk tidak kurang dari 90 derajat. Kondisi ini dipertahankan dengan tidak mengganggu keseimbangan serta mengayun rileks melewati garis finish. Tidak ada teknik untuk melewati garis finish karena biasanya pejalan cepat terus ketika melewati garis finish. Jadi kalau untuk teknik melewati garis finish itu tidak ada teknik tersendiri, karena kalau melewati garis finish itu tinggal lurus saja. Yang kemudian itu ada pokok-pokok peraturan jalan cepat. Yang pertama itu, pada waktu melangkah, salah satu kaki harus tetap kontak dengan tanah. Jadi inti dari jalan cepat itu kaki kita itu harus tetap kontak dengan tanah. Yang kedua itu diskualifikasi atau larangan untuk berlomba atau melanjutkan perlombaan disebabkan oleh seperti yang tadi yang telah dijelaskan oleh keputusan juri bahwa kaki kita tidak lagi memijakkan kaki dengan tanah atau kita telah melayang seperti berlari, maka itu dapat dikatakan diskualifikasi. Pada lomba jalan cepat yang dilaksanakan di trek atau lintasan, peserta yang terkena diskualifikasi harus meninggalkan lintasan atau harus keluar dari lintasan pada perlombaan jalan cepat. Dan juga peserta yang sudah didiskualifikasi itu harus
mencopot atau melepaskan nomor dadanya untuk tanda bahwa dia itu sudah didiskualifikasi atau dikeluarkan dari perlombaan. Yang kemudian itu penilaian diskualifikasi. Pada juri atau wasit yang ditunjuk harus memilih salah seorang ketua wasit. Jadi pada jalan cepat ini harus ada ketua wasit. Dan semua juri atau semua wasit harus mampu bertindak sebagai individu. Dan bila menurut pendapat 2 orang wasit atau juri, di mana salah seorang harus ketua wasit, atau 3 orang juri atau wasit selain ketua wasit, berpendapat bahwa bila cara berjalan seorang peserta tidak memenuhi persyaratan jalan cepat sesuai definisi yang telah kita pelajari tadi, pada saat tertentu selama perlombaan yang bersangkutan dinyatakan diskualifikasi yang diberitahukan kepadanya secara langsung oleh wasit dan diawasi langsung oleh IAAF atau diadakan atas izinnya. Tidak diperbolehkan adanya 2 juri atau wasit yang berasal dari satu keluarga negara yang sama. Jadi misalnya begini, kalau misalnya ini dalam dunia ya, misalnya Indonesia yang salah satu peserta, jadi yang wasit untuk peserta yang dari Indonesia ini tidak boleh berasal juga dari Indonesia, harus berasal dari negara lain. Seperti itu juga misalnya kalau misalnya lokal, misalnya peserta itu berasal dari Pulau Sumatera atau Sumatera Selatan nih misalnya. Jadi wasitnya itu tidak boleh juga berasal dari Sumatera Selatan, harus berasal dari luar daerah Sumatera Selatan. Itu biasanya dihindari untuk menghindari kecurangan. Baiklah, untuk tugasnya silakan resum kembali dari hasil penjelasan ini dan kemudian bisa dikirim melalui email atau via WhatsApp. Itu dihitung untuk absen untuk pertemuan ini. Jadi, yang tidak mengirimkan tugas ini maka dianggap tidak hadir dalam pertemuan ini. Itulah tadi video praktik micro teaching pada mata kuliah praktik PJOK. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.